mengurangi timbangan. Udah dokter, kita matiin dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bapak Ibu semuanya di sini kita ketemu lagi ya. Oke. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperdalam mengenai Earth Science ya, ilmu kebumian ya, barangkali seperti itu. Di sini saya punya beberapa materi yang mungkin tidak ada di PPG ya, maksudnya di buku yang udah diupload nih ada materi kuliah yang saya coba beberapa hal dibuka, ada video juga mungkin sebagai pelengkap berkaitan dengan materi PPG ya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain datang ya, saya akan coba share screen di sini. Oke. Sebentar. Oke. Screen 1. Nah, ini materinya saya coba kita perdalam berkaitan dengan hidrosfer ya, litosfer. Ini akan saya coba sampaikan
Materinya memang belum saya terjemahkan, cuma saya akan jelaskan saja isinya nanti. Oke. Oke, kalau mau mangga, mau sholat, silahkan ya, sambil berjalan saja ya. Sambil berjalan, silahkan Bapak Ibu, sholat dan lain-lain silahkan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu berkaitan dengan data bumi kita ya. Jadi bumi kita itu jarak hariannya itu jarak rata-rata terhadap matahari ya, 1 astronomical unit ya, atau 149,5 itu terdekatnya dan 155 terjauhnya, ini rata-rata. Ini hariannya, tahunannya. Kemudian lihat Bapak Ibu, kecepatan itu begitu cepat bumi itu ya, mengelilingi matahari 29.000 km per detik Bapak Ibu. Jadi sangat cepat ya. Cuma kita tidak menyadari karena di sini tanpa udara ya. Tanpa udara. Jadi tidak ada gesekan. Karena tidak ada gesekan, jadi kita tidak bisa merasakannya. Ini jaraknya terhadap ekuator. Ini masanya, kemudian ini rata-rata massa jenis. Nah, posisi kita juga di matahari, itu matahari juga ada pada jarak 10.000 ya. Kalau ini 29,783 ya, kilometer per detik ya. Kalau ini 10.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Umurnya sejak Big Bang ya, sejak Big Bang ya, sejak Allah Tekun Payakun, nah ini sudah 4,6 miliar tahun. Ini miliar kalau bahasa Indonesianya. Sudah 4,6 miliar tahun. Nah, kalau menurut Hubble, jadi Hubble konstan, ada namanya Hubble konstan. Hubble konstan. Kira-kira usia dunia itu kalau lihat konstanta Hubble itu antara 11 sampai 17 triliun tahun. Nah, setelah ini maka akan terjadi ledakan besar atau seluruh alam semesta itu dia hancur ya. Bahasa kitanya mah kiamat gitu kan. Ini prediksi Bapak Ibu, hanya perhitungan saintifik. Jadi ini data ini dari mana? Ya itu dari hasil penelitian pergerakan semua benda-benda langit di alam semesta gitu. Kemudian dianalisis menggunakan data-data yang lainnya. Nah, ini terhubungannya ada astronomi, geologi, meteorologi ya, di dalamnya ada ilmu ini, tidak perlu dibahas. Nah, jadi memang bumi kita tuh ibarat telur ya, jadi dalamnya keras ya, kemudian ini juga ini di luarnya ini ada ini seperti itu kira-kira. Ini didapat itu dari data ya. Jadi dari mana struktur ini didapat? Itu didapat dari data seismik. Jadi ketika terjadi gempa, ini menghasilkan gelombang katakanlah di titik ini. Nah, gelombang datang ke sini, gelombang datang ke sini, kemudian juga ada gelombang yang masuk ke sini dan direkam di stasiun yang lain, Bapak Ibu. Nah, dari data-data ini ya, ternyata gelombang itu mengalami pembelokan. Jadi pembelokan gelombang karena perbedaan massa jenis. Di sini lebih rapat massa jenisnya, nah di sini lebih renggang, sehingga gelombang itu belok, Bapak Ibu. Belok. Nah, pembelokan ini ditelitilah oleh para peneliti sehingga didapatkanlah data kedalaman masing-masing bidang. Nah, gelombangnya sendiri ini ada gelombang transversa, ada gelombang longitudinal dengan masing-masing karakteristiknya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini dalamnya. Nah, ini lapisan bumi, Bapak Ibu. Jadi lapisannya yang paling atas ya kita sebut dengan kerak bumi ya. Kerak bumi ya. Tadi ada yang sampai 50 km. Nah, ini kalau ada gunung sebenarnya kedalamannya itu dia lebih dalam lagi Bapak Ibu. Aslinya seperti ini. Gitu, dia lebih dalam.
dibandingkan dengan tidak ada gunung. Ibarat perahu lah ya. Perahu ketika ditumpangi orang dengan jumlah yang lebih besar, otomatis di badan perahu itu bakal masuk ke laut lebih dalam. Gitu. Nah, di sini eksosfer, termosfer dengan berbagai macam karakteristiknya. Apa yang membedakannya, Bapak Ibu? Bedanya eksosfer, termosfer, mesosfer ini sebenarnya kita lihatnya itu dari tendensi temperatur. Jadi nanti itu tendensinya itu troposfer ketika makin tinggi ya, misalnya ini grafik ketinggian, kemudian ini grafik temperatur gitu. Nah, makin tinggi itu ya temperatur di troposfer itu makin kecil kayak begini. Kemudian masuk ke zona yang ini, kemudian dia bergeser lagi. Kemudian berpisah lagi, dia bergeser lagi. Kemudian naik lagi, dia bergeser lagi. Gitu. Nah, nih. Nah, dari profil-profil temperatur ini, ya, maka ini cara dari peneliti itu memisahkan lapisan-lapisan yang ada di udara ini. Gitu. Itu kira-kira begitu. Karena ini tidak terlihat. Jadi dilihatnya dari data-data fisis ya, temperatur. Kenapa tendensinya bisa seperti ini? Karena ini berhubungan dengan komposisi. Jadi komposisi setiap lapisan ini berbeda-beda mengakibatkan dia mempunyai tendensi pergerakan perubahan temperatur yang berbeda pula. Kira-kira kayak gitu. Itu lebih dalamnya. Nah, ini dalamnya seperti ini udah kita bahas ya. Ada bahasannya. Nah, ini lebih tipis ya, kemudian yang kontinental ya di samudra. Ini samudra ya, lebih tipis, ini lebih tebal kayak begini. Nah, lanjut. Nah, ini data-data mengenai identitasnya. Jadi identitas. Di mana Bapak Ibu kita bisa melihat kalau ibaratnya tambang ya, tambang minyak bumi kan suka ada tambang gas ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi tambang gas alam ya, kemudian tambang minyak gitu, oil gitu. Nah, ini di daerah lapisan ini. Kenapa? Karena begini, di sini kan sebenarnya panas gitu Bapak Ibu. Jadi di antara lapisan-lapisan ini ya, itu ada perbedaan dia kan ujung ya, karena udah ke sini tuh dia bentuknya ini padat. Jadi ketika masuk ke litosfer ya, maka ini padat gitu. Nah, sedangkan mantel dia bentuknya cair. Nah, astenosfer itu dia itu ibaratnya seperti koloid lah. Jadi semi padat gitu. Nah, pada keadaan ini sebenarnya di sini tuh kadang suka ada rongga-rongga udara kayak gini. Nah, kemudian dari rongga-rongga udara itu karena di sini produksi kan pergeseran perubahan zat kimia dalamnya banyak. Di sini nanti terkumpul gas. Ini nanti dibuatlah penambangan di sini. Nah, dibor kayak gini. Nanti gasnya keluar sendiri. Gitu. Gasnya keluar sendiri karena tekanan di dalam lebih besar daripada tekanan yang ada di luar. Jadi dia naik gasnya dan bisa. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan ini, kalau ketika datangnya sumber gas ini begitu besar, Bapak Ibu, dan di sini ada cadangan air, ya, di sini ada banyak cadangan air. Nah, ini yang terjadi di lumpur lapindo. Jadi lumpur lapindo itu, ya, nah niatnya dia mau mengambil gas gitu di dalam itu, gitu ya. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan itu pipa ketemu dengan air, kemudian juga bercampur dengan lumpur, ya keluarnya jadi lumpur lapindo gitu. Itu kenapa kejadiannya nggak habis-habis. Karena ini kan gasnya sangat besar cadangannya, jadi sangat susah untuk berhenti ya. Kita coba ditutup juga nanti begitu juga, karena itu udah begitu alamiahnya. Nah. Oke, nah ini lanjut. Nah, gini. Jadi ini diagram fasanya, makanya kenapa ketika temperaturnya tinggi dan ya ini nih, temperaturnya tinggi ya, kemudian tekanannya tinggi, nah ini fasenya tuh masih di sini. Jadi dia di inti bumi itu fasenya dia padat. Lanjut.
Nah, sekarang bagaimana ya peneliti itu memahami lapisan bumi kan? Tadi udah saya coba singgung. Jadi di sini itu ada gelombang. Jadi ini gelombang bidang ya. Kalau ini tuh semua bidangnya. Jadi ibaratnya ini lapisan atas ya. Nah, lapisan atas. Nah, di sini ibaratnya ini lapisan bawah. Nah, semuanya bergerak bersamaan. Itulah yang kita sebut gelombang badan ya. Di sini ini P ya. Karena sifatnya ini longitudinal. Jadi geraknya hanya ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau transversal ini S. Dia transversal seperti ini gelombangnya. Jadi merambat vertikal ya. Arah getarnya, arah rambatnya tegak lurus. Gitu. Nah, begini caranya para peneliti memahami lapisan bumi itu. Jadi untuk gelombang-gelombang tertentu, nah ini nih, jadi kayak gelombang tipe P, dia tidak bisa ya, untuk ini kan gelombangnya itu longitudinal. Nah, ketika dia bertemu ya dengan bahan yang lebih padat ya, di sini kan lebih padat, walaupun sama-sama cairan, tapi dia lebih padat. Nah, dia dibelokkan si gelombangnya, dibelokkan. Nah, ada di satu titik ketika terjadi gempa yang memang tidak akan pernah bisa mendeteksi gempa gitu, atau kita sebut shadow zone gitu, bayang-bayang. Nah, di sini kelihatan, di sini kelihatan, pakai matematika mutakhir, di sini bisa diketahui berapa dalamnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi cara peneliti untuk mengetahui kedalaman bumi itu bukan bawa pisau kemudian dipotong buminya gitu ya. Itu kan gambaran anak-anak gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ini contohnya nih gelombang es ya. Jadi ada perbedaan shadow zone-nya. Kalau P lihat P itu masih bisa menembus ya. Menembus gitu dengan kecepatan tertentu yang berbeda. Tapi untuk transversal itu dia sama sekali tidak mampu menembus ini core bumi gitu. Jadi benar-benar hanya ada di luarnya saja di sini. Hanya masuk ke mantel bumi ya. Mantel bumi saja. Gitu. Nah, ini. Itu kira-kira kayak begitu caranya. Nah, ketika terjadi gempa, Bapak Ibu, nah ini kan seismograf ya. Nah, seismograf. Nah, dalam seismograf ini, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara gelombang datang dari tipe P dan S. Jadi awalnya ini gelombang itu longitudinal dulu karena dia paling cepat, gitu. Kemudian diikuti tipe S. Di sini gelombangnya transversal. Nah, perbedaan ini tipe P dan tipe S inilah yang digunakan oleh para peneliti untuk menentukan epicenter ya. Nah, epicenter ya, titik terjadinya gempa bumi gitu ya. Jadi dari 3 data yang berbeda, misalnya misalnya saya 1, 2, 3 dari lokasi yang berbeda ya, pakai metode triangulasi, maka bisa dilihat epicenternya. Ya begitu. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi ketika ada gunung ya, maka ini lebih dalam. Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya tinggi gunung di sini hanya berapa? 1000 meter. Nah, maka kedalaman gunung itu Bapak Ibu jauh lebih dalam gitu dibandingkan dengan tingginya. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi kira-kira ini seperti gunung es ya. Makanya kalau Muslim ya, kita dalam Al-Qur'an bilang ya, Maha Suci Allah yang menjadikan gunung sebagai pasaknya. Ini karena ini pasak bumi itu kayak begini. Jadi di sini lebih dalam gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, sini terusin dulu. Nah, jadi di dalam magnet bumi itu dia terjadi arus konveksi seperti ini ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ini kontinen ya, atau lempeng bumi dia berjalan terus-menerus. Karena di dalamnya dipanasi. Gitu. Panas.
Nah, ada outer core. Nah, ini sebagian besar ya besi. Nah, ini juga bahan magnet ya. Nah, nikel juga itu kalau dikompon ya, digabung itu juga menjadi bahan magnet juga. Makanya kenapa outer core itu dia sumber dari medan magnet gitu. Medan magnet. Nah, gitu ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, di luar itu terjadi proses yang kita sebut ini ada rock cycle ya, atau pelapukan ya bahasa ininya. Jadi di sini proses-proses terjadinya pelapukan ya, ada erosi. Nah, ini terjadinya tuh bersiklus. Jadi memang batuan itu pada awalnya dia di dalam perut bumi, kemudian dia naik dan akhirnya turun lagi gitu. Tapi dalam rentang waktu ribuan tahun. Makanya kenapa di beberapa tempat mungkin ya yang memang siklusnya itu ini aman gitu kan. Jadi dia masih tetap bisa kita melihat apa tuh fosil-fosil ya, karena dia tidak tertelan bumi gitu. Ada proses sedimentasi dan lain-lain. Ini proses ya, ini pengetahuan saja. Yang batu ya. Lakukan fisik ya. Nah, ini yang bagus yang kayak gimana ya ini? Ya, seperti ini. Jadi komposisinya udah lengkap di dalam. Oke. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Maka silakan apakah Bapak Ibu ada yang menarik untuk kita diskusikan? Nah, sekalian forum diskusinya langsung kita ngobrol nih ya. Silahkan. Jadi beberapa hal yang ingin dikonfirmasi bisa kita diskusikan saat ini. Silahkan ada. Halo, terdengar suara saya? Yes. Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita sekarang coba diskusikan tentang ini. Jadi gunung ya. Sini saya sediakan slide-nya ya mengenai gunung. Oke. Mana nih? Yes. Oke, ini udah jelas ya. Ini juga udah kita bicarakan. Nah, jadi apa buktinya? Apa buktinya dulu ya? Kita semua benua ini memang pernah bersatu ya. Jadi dari sisi puzzle di sini kan, nah, puzzle fit kita sebutnya. Jadi kalau kita gabungkan memang semuanya bersatu Bapak Ibu. Nah, dulu ya di Indonesia itu, nah ini nanti cikal bakal Indonesia nih. Ini cikal bakal Papua ya kelihatan. Ya, ini kan Malaysia. Ya. Nah, ini nanti sebagian jadi Pulau Jawa. Nah, ini kira-kira jadi kita dulu tetangga ya, di bagian atasnya Afrika ya. Nah, seperti ini Indonesia di situ bisa kelihatan. Nah, apa buktinya? Nah, buktinya itu dilihat dari beberapa bukti. Pertama itu
glasir ya, glacier ya. Jadi kita bisa menemukan glacier di beberapa titik ya di sini. Nah, di sini. Jadi memang dulu ini bersatu ya dengan Antartika. Nah, ini. Jadi dulu memang bersatu dengan Antartika. Jadi itu salah satu bukti yang bisa kita lihat. Kemudian di sini kita bisa lihat cadangan batu bara ya, ini kan dari batu bara yang tipenya sama. Jadi berasal dari pohon purba yang sama gitu. Dari gunung ya, gunung-gunung. Misalnya contoh di India ini kan sangat tinggi gunungnya karena memang keduanya dia saling bertumbukan ya. Nah. Oke. Puzzle fit. Nah, puzzle fit. Nah, ini. Puzzle fit itu kita lihat juga semua kontinennya kalau digabungkan jadi satu. Itu beberapa data yang bisa kita lihat. Nah, ini masa-masa dia berubah. Gitu, dan mungkin di masa ini ada dinosaurus dan lain sebagainya. Bisa kita lihat. Ini gunung. Ini juga bisa kita bahas ya. Rifting itu dia saling menjauh kayak ini. Jadi divergen. Nah, di sini ini contohnya yang di Hawaii tadi. Di sini zona subduksi ya. Udah gampang lah. Dari magnet. Nah, ini kalau kita lihat dari mana kita bisa melihat membuktikan kalau semua plat itu dia bergeser. Nah, ini sebenarnya peta dari medan magnet. Jadi medan magnet di dunia itu dia dipetakan gitu. Nah, arahnya itu ya, arah kutub medan magnet itu dia suka bergeser. Jadi antara utara dan selatan itu dia suka bolak-balik gitu. Kenapa bisa demikian bolak-balik? Karena itu berhubungan dengan pemadatan ya magma yang ada di dalam perut bumi yang dia keluar. Nah, ketika dia keluar kan dia berada pada satu orientasi yang sama. Tetapi ketika waktunya berbeda, nah magma yang keluar itu dia berbeda gitu. Si bentuk batuan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita petakan di sini ada pergeseran ya atau perubahan arah medan magnet. Nah, perubahan arah medan magnet ini kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga memang kita bisa melihat bagaimana pergeseran lempeng-lempeng samudra ini yang mungkin kita bisa menentukan, memprediksi kapan gempa itu terjadi gitu. Jadi tapi itu hanya rentangnya tahun gitu, tidak sampai ke hari ya karena datanya sedemikian lambatnya jadi sangat susah untuk mengukur dengan alat ukur yang dimiliki saat ini. Nah, kayak gini. Jadi medan magnet itu dia suka berganti-ganti arah utara selatannya sehingga terbentuk pola seperti ini. Ini pola yang terbentuk ketika memang magma keluar di sini secara bertahap. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi kenapa yang Kakak tahu dan lain sebagainya ini menentukan tingkat kegempaan dan lain-lain. Ini contoh yang di Hawaii, nah ini dia keluar ya. Karena dia geraknya saling menjauh, maka ini magma keluar dengan mudah. Gitu. Jadi mudah keluar lava ya. Nah, ini yang contoh pergeseran kalau antar kontinen. Ya kita sebut dengan Rift Valley ya. Ini Mid Ocean Ridge yang ada di Hawaii. Jadi lempeng benuanya saling menjauh ke arah sini. Gitu dia saling menjauh sehingga terbentuklah gugusan hotspot ya. Ini hotspot. Bahasa Indonesianya punggung samudra gitu kan. Nah, di sini terbentuk gitu. Kayak begitu ya. Nah, contoh saling mendekat ya. Nah, kayak gini ini pemanasan ya. Ini contoh yang di India karena memang saling mendekat. Jadi gunungnya sangat tinggi ya. 6,6 kilo ya ketinggiannya. Nah, ini mekanismenya. Jadi memang dulu saling bergeser, mendekat, dan akhirnya tumbukan dan terbentuklah gunung yang sangat tinggi.
Nah, kalau patahan contohnya ini, jadi Vault ya, San Andreas. Dia saling bergeser, satu sana, satu ke sini. Nah, bisa dilihat ya. Dalam Volcano juga sudah. Hawaii ini juga sudah. Ini juga sudah. Oke. Nih, bisa bayangkan Bapak Ibu. Ini masih nyantai saja, naik mobil tua gitu kan. Awannya sudah segini gedenya. Ini kayak di Jogja. Ketika mau erupsi, orangnya masih santai. Sangat berbahaya ya. Tidak perlu untuk dicontoh. Oke. Saya pikir ini, wah nyawa sudah di depan mata ini. Oke. Lanjut. Nah, ini tipe-tipe erupsi ya. Oke, sudah. Silakan ada pertanyaan. Oke. Nah, ini contohnya nih. Jadi sebenarnya ketika nah ini contoh ketika saya ke Jepang ya, jadi student di sana, maka kita dikasih buku kayak gini. Nggak tahu kalau kita kuliah di UPI, asal nggak pernah sekalipun kita dikasih ya, walaupun sama-sama sama-sama daerah yang berbahaya gitu kan, dari sisi kegempaan. Tapi kita belum pernah dikasihkan buku-buku seperti ini, Disaster Preparedness Guidebook. Ini buku saya scan sengaja. Jadi kira-kira kita bisa belajar gimana kalau di luar negeri mereka, dan full screen ya. Di luar negeri bagaimana mereka bersiap-siap ya menghadapi bencana. Nah, jika ada bencana, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini nih, apa yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana ya. Nah, mengidentitas area ya, tempat-tempat berbahaya. Dan ini di workshop-kan Bapak Ibu 1 hari. Jadi ketika orientasi mahasiswa baru ya, itu diperkenalkan oleh International Student Affairs di sana. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa? Kita masih belum ya, kesadarannya masih rendah gitu ya. Nah ini contohnya. Karena di Jepang sering terjadi gempa, kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika gempa? Nah ini stok makanan ya. Nah ini tingkat levelnya dan kebahayaannya. Nah itu ya, ini contoh-contoh gempa. Nah apa yang harus dilakukan jika ada di rumah? Ya, maka kita harus perhatikan ya, mungkin barang-barang ya di atas itu jatuh gitu kan. Mungkin terjadi api di beberapa tempat. Nah, kalau di jalan gimana? Kalau lagi di kereta, nah kayak gimana gitu kan. Kalau di bawah tanah itu gimana? Nah, kalau di gunung, nah ini ya. Kalau dekat sungai kayak gimana? Nah, kalau di laut di pantai itu kayak apa? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau di pantai mungkin terjadi tsunami gitu. Nah, ini disampaikan gitu, disampaikan sehingga membuat orang-orang itu sadar gitu ya, sadar tentang bahaya daripada letusan Gunung Merapi atau gempa vulkanik atau gempa tektonik. Nah, ini contoh-contoh, jadi kita harus memperhatikan barang-barang yang udah pecah gitu kan. Mungkin sebagian dari mereka mudah jatuh, nah ini harus kita perhatikan. Jadi ketika gempa dan Bapak Ibu ternyata nggak bisa kemana-mana, ya lindungilah setidaknya kepala. Kan intinya kan kepala Bapak Ibu dilindungi sehingga bisa aman dari reruntuhan. Itu mau di bawah meja, mau kemana gitu kan, pakai helm gitu kan, atau ke sudut yang kuat. Nah intinya kita bisa melindungi badan kita dari kejatuhan benda-benda yang berat. Ini emergensi yang harus disiapkan.
ada yang menarik sebenarnya. Nah ini nih, jadi ya bedanya di Jepang sama Indonesia tuh kayak gini. Jadi ketika mereka itu terjadi gempa ya, coba nyalakan ya lampu bahaya ya, kemudian ke pinggir ya, ke pinggir. Nah tetap gini. Jadi, nah di sini ada kunci ya. Nah, left the key in the ignition so that the car. Nah, ini yang bedanya nih di Indonesia dengan di Jepang. Kalau di Indonesia ya, mereka ada gempa ya cuek lah gitu, tetap aja jalan. Ataupun kalau lari ya lari gitu bawa kunci. Kalau di Jepang itu ketika terjadi gempa, kuncinya mobil tuh disimpan di mobil gitu. Kitanya lari. Nanti mobilnya itu dibawain sama polisi ke rumah kita gitu karena kuncinya dan STNK-nya disimpan di mobil. Wah, kalau di kita pasti udah nggak aman kayak gitu ya. Halo Bapak Ibu, masih ada ini? Iya Pak, masih ada Pak. Masih Pak, masih Pak, masih mendengar. Udah dijual lagi tuh Pak. Ya, Oke, hilang dah siap. Pak. Aduh, saya soalnya asa ini nerangin ke layar Pak. ini. Masih mendengar. Bapak Ibu. Semua mau sendirian. Masih Pak. Saya juga ketawa Pak. Nah, ini Bapak Ibu menarik, saya mah sampai ketawa gitu ya. Tapi di sana memang sudah gitu prosedurnya. Nah, kalau di rumah ya kita bisa nunduk di bawah meja ya. Kalau di jalan raya kita harus perhatikan kiri kanan karena mungkin takut ada tiang yang runtuh atau ada pohon yang runtuh. Jadi kita harus melindungi kepala kita. Yaitu kira-kira mitigasi yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana. Kalau di kereta api mungkin berhenti, jadi kita ngikuti arahan dari staf ya. Di jalan raya ya, kalaupun di pantai ya kita harus segera lari karena bisa jadi ada tsunami. Ini asli Bapak Ibu, ini bukunya saya sengaja scan. Waktu pulang dari Jepang itu saya scan buat memperlihatkan kalau ada ini kayak gini, jadi bisa dilihatkan. Pengalaman pribadi. Nah, mungkin juga di sana itu suka ada typhoon ya. Typhoon tuh kalau di kita kayak typhoon lah. Jadi bukan puting beliung ya. Kalau puting beliung kan kecil ya, gede gitu. Apa sih? Aduh ya Allah lupa namanya. Badai lah ya, badai ya. Angin topan gitu ya Pak nah, ya. angin topan benar. Tornado. Bukan tornado, angin topan. Kalau angin topan itu lingkarannya itu bisa ratusan kilometer gitu, bisa puluhan kilometer. Kalau tornado itu kan lingkaran pusaran itu paling kan cuma rentangnya ratusan atau puluhan atau cuma meteran gitu kan, tapi tinggi gitu, sangat kencang gitu. Kalau angin topan itu dia radiusnya itu bisa 20 km gitu Bapak Ibu. Jadi gede gitu, tapi anginnya sangat kencang bertiupnya. Nah, ketika ada typhoon ya, kalau di Jepang itu rumahnya itu karena mereka 4 musim ya, 4 musim, jadi rumah tuh harus dirancang untuk tahan 4 musim gitu. Jadi mungkin rumah itu nggak neko-neko, nggak kayak di kita ya, begitu indah, rapi, macam-macam lah. Kita mau diapain juga terserah gitu, istilahnya mau disengin gitu kan, itu terserah. Kalau mereka tuh udah mikirin gimana kalau pakai seng gitu kan, atau pakai asbes, kemudian terjadi musim dingin atau musim panas yang kelewat besarnya, atau musim angin yang begitu kencangnya. Jadi rumah-rumah mereka tuh rata-rata memang settle gitu. Jadi kotak, rata-ratanya tuh kotak rapih, rata gitu. Itu kalau di kota-kota, kalau di kampung-kampungnya mah saya belum explore ya lebih dalam. Nah, ketika terjadi typhoon itu, nah ini dikasih tahu sama pemerintahnya itu sehari sebelumnya. Ini kebetulan di Aichi ya, saya waktu itu di Aichi tinggalnya ini beberapa lama. Nah, ini dikasih tahu. Cuma sayangnya sampai sekarang juga kalau menurut saya sih kayak Jepang tuh kenapa masih rapi dan lain-lain. Tapi sebenarnya di kota-kota besarnya itu ini tuh aspal Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat ya ini semua aspal, sampai depan Indomaret aja semua aspal. Kadang saya mikir kalau lagi hujan itu gimana nih kalau banjir, ternyata emang benar. Kalau di Jepang tuh ketika terjadi hujannya kayak musim hujan di kita, jangankan musim hujan di kita, hujan aja misalnya 2 hari atau 3 hari gitu, setiap hari ada, itu pasti banjir gitu. Cuma yang ngebedain itu
cara mereka untuk menanganinya sangat cepat gitu. Jadi banjir di mereka tuh airnya nggak kayak di kita coklat ya. Di mereka tuh airnya itu bersih, bening gitu, putih gitu. Kenapa? Karena jarang buang sampah keluar kayak gitu. Kemudian juga sistem kayak comberan kayak gitu di sana itu udah ditata rapih gitu, nggak boleh keluar kayak gitu. Karena ada nanti departemennya yang khusus mengurusi itu. Pokoknya aturannya begitu ketatnya sehingga sedikit juga dari orang-orang Jepang itu juga yang punya rumah gitu. Jadi karena akhirnya banyak yang di apartemen gitu atau nyewa dan lain sebagainya. Jadi walaupun dulu profesor saya wah hebat gitu kan sedunia gitu kan levelnya udah internasional tapi rumahnya mah biasa-biasa aja gitu. Nggak kayak di kita ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini bahasanya ada 2. Nah, ini contoh kalau di Jepang ya. Ada juga di Korea nih yang suka K-pop nih ya, K-pop. Nah, ibu-ibu. Nah, ini K-pop. Cuma saya tidak mengalami kalau Korea nih. Ya, teman saya yang ngalaminya di KAIS di ITB-nya di Korea. Ini contoh kesiapsiagaan bencana ya di Korea gitu. Kira-kira hampir mirip-mirip lah ya. Ya, yang membedakan tuh mereka itu memang selalu menginformasikan dan selalu siaga gitu, selalu siaga. Jadi seperti ini tuh kayak training kebencanaan tuh tiap bulan tuh kadang suka ada bel gitu. Jadi di tengah-tengah perjalanan ya, di tengah-tengah ketika belajar tiba-tiba ada sirine gitu, sirine semua orang harus keluar gitu. Gitu pergi ke assembly point gitu, jadi ke titik kumpul gitu. Nah, dibiasakan gitu. Kalau di kita kan tidak seperti itu ya. Liu misalnya ada ini, oh itu apa? Oh cuek, balik lagi gitu. Jadi kesiapsiagaan terhadap bencananya memang nggak dilatih gitu. Nah, karena itu memang perlu latihan. Dari latihan itu maka terbentuk kebiasaan. Ya. Kayak tentara gitu kan latihan terus menerus jadi biasa. Nah, nih contoh nih apa nih? Nah, ini volcano nih. Pengen penasaran nih beberapa video mungkin menarik. Our planet has a violent. Oh, kalau ini udahlah. Oke, ini biasa udah. Penasaran di titik-titik tertentu. Udah. Oke, nggak ada. Nanti aja. Oke, nah ini kita bicara gempa ya. Jadi kayak gimana sih gelombang itu ya, body wave dan lain-lain. Nah ini kita coba buka. Nah nih, cuma videonya belum saya add nih, embed. Jadi sebenarnya gempa itu terjadi karena energi itu disimpan, Bapak Ibu. Jadi disimpan di tanah ya, selama terus-menerus sampai titik tertentu ya melampaui titik batas patahnya, terjadilah patah dan energinya turun. Jadi kira-kira gitu. Jadi dia naik di sini sampai ke titik patah ya, kemudian terjadilah erupsi dan kembali lagi gitu ke posisi semula gitu ya. Jadi itulah fenomena terjadinya gempa gitu. Jadi sebenarnya yang mana sih yang bagus? Apakah gempanya sering gitu ataupun nggak sering gitu? Nah itu relatif ya, relatif. Keseringan gempa juga sama ya.
warga. Jadi ini terus kelamaan gempa juga nanti ketika terjadi gempa terlalu besar gempanya berbahaya. Nah, kadangkala Bapak Ibu, yang namanya gempa ya, misalnya gempanya itu nah nih, kadangkala gempanya itu terjadi di titik ini. Tapi di daerah tertentu yang lebih jauh, dia mengalami resiko gempa yang lebih besar dibandingkan dengan yang lebih dekat gitu. Kok kenapa demikian? Nah, karena banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gempa. Nanti kita diskusikan. Nah, beberapa tanda-tanda ya akan terjadinya gempa itu bisa dilihat. Misalnya adanya pergeseran tanah ya sedikit demi sedikit ya. Baik ketinggian gitu kan maupun secara horizontal maupun vertikal. Jadi ada pergerakan tanah sedikit demi sedikit. Biasanya kalau fisika bumi itu ngedeteksinya pakai GPS ya, pakai GPS kemudian dilihat pergerakannya berapa sentimeter gitu dalam waktu periode tertentu, maka sampai titik tertentu dia udah nggak bisa nahan lagi, bakal terjadi gempa ya begitu. Nah, juga dari ini seismik ya. Nah, ini model-model ya. Nah, kayak gini. Jadi, awalnya seperti ini, kemudian terjadi tarikan, sampai titik tertentu dia udah melampaui titik patah, terjadilah patah dan kita sebut sebagai gempa, dan pada akhirnya ada pada titik yang lain. Gitu. Ya. Nah, ini ketika terjadi gempa itu, ada dua titik. Jadi pertama yang fokus atau kita sebut sebagai hipocenter ya, hipocenter dan epicenter. Gitu. Kalau hipocenter dia titik terdalamnya, tepat yang ada di dalam. Kalau epicenter ya, nah punten di sini yang ada di atasnya. Ini saya salah gambar ya, punten yang ini. Mangga Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Mana suaranya? Mau menyampaikan sesuatu, Pak? Nah, di sekolah ya, di sekolah Bapak Ibu sebenarnya bisa membuat seismograf yang lebih keren ya. Lebih keren daripada seismograf yang bisa dibuat manual kayak gini. Caranya kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengenal tapi perlu sedikit otak-otak lah gitu ya. Jadi mungkin bisa menyiapkan alat ya. Nah, di sini sebentar saya search ya. Saya search kan di sini. Nah, bisa pakai namanya Arduino. Nah, Arduino accelerometer. Nah, ADXL 345 seismograf. Nah, Bapak Ibu bisa membuat model gempa ya menggunakan sensor. Nah, ini sensornya. Ini sensor ini ya, sensor ini bisa dipakai. Nah, ini cara tutorialnya bisa lah di video dicari ya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone. Jadi, misalnya download sensor ya. Nah, accelerometer Android. Nah, gini. Jadi, menggunakan sensor yang ada di HP, kemudian dari HP itu bisa kita gunakan ya untuk mengidentifikasi aktivitas kegempaan gitu. Bisa nggak ya kalau di HP ini ya? Saya coba login juga ke Zoom, kemudian share screen di HP gitu. Bentar. Oke. Nah, suaranya ke sana aja. Gimana cara keluarnya? Nah, audionya di situ. Kemudian saya coba share. Oh, ini. Share screen-nya. Oh, di sini.
Apa ya? Nah, di sini di HP ya, bisa Bapak Ibu searching namanya accelerometer. Nah, accelerometer, silakan dicoba Bapak Ibu. Accelerometer. Nah, ini. Accelerometer atau gempa lah ya, bisa langsung aja gempa. Vibrations. Nah, di sini nih. Vibrometer. Bapak Ibu bisa di search namanya vibrometer. Nah, gini. Vibrometer. Nah, ini bisa diinstal ya di HP Bapak Ibu masing-masing menggunakan vibrometer. Saya coba share gimana ya caranya. Kita cek dulu. Oke. Stop share dulu. Kemudian nih. Kalau coba di sini bisa nggak ya? Share. Share. Kalau share web bisa nggak ya? Aplikasi. Share screen. Nah nih, screen saya keluar tidak ya? Keluar nggak Bapak Ibu screen saya di situ? Ya? Enggak, Pak. Keluar, Pak. Keluar ya? Keluar. Nggak keluar ya? Ntar, Ada. gimana ya caranya ya? Ntar. Share screen. Nggak mau ternyata. Oke. Kalau saya harus belajar dulu ini yang di HP. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Bapak Ibu, benar. Bisa coba sendiri ya, bisa coba sendiri. Ini share screen ini aja lagi. Nah, jadi bisa diinstal di HP namanya vibrometer. Nah, ini vibrometer. Nah, Android. Nah, Android. Nah, gini. Nah, gambarnya nanti seperti ini. Nah, ini kelihatan, punten share screen saya ada. Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. nah ini. Nanti kita bisa coba. Nah, Bapak Ibu silakan aja pakai HP-nya masing-masing. Coba nanti ini bisa ngukur gempanya. Jadi ketika Vibration meter. nah nih. Jadi ketika digerakkan, nah tuh dia bisa mengukur kegempaan. Pakai skalanya itu Mercalli ya. Mercalli Modified Intensity Scale gitu. Jadi MMI ya. Istilahnya MMI. Nah, gitu ya. Gampang ya. Jadi kalau angkanya nanti udah di atas 3, Bapak Ibu harus cepat-cepat pergi keluar gitu. Jadi pas ada gempa tuh malah buka HP dulu, bukan keluar. Oke. Tapi itu mah saya. Kalau Bapak Ibu memang nggak, mungkin kalau langsung keluar ya, bisi gede gitu kan. Nah, menarik lah gitu ya. Kita bisa menggunakan HP untuk belajar kegempaan. Nah, lanjut. Nah, ini primary. Jadi primary itu dia getarannya itu longitudinal Bapak Ibu. Jadi ke kiri ke kanan kayak begini. Jadi ada compression dan expansion atau rarefactions ya. Nah, gini atau renggangan ya. Renggangan. Nah, itu renggangan. Nah, kedua ini dia transversal. Jadi awalnya P dulu, karena P itu misalnya gini. Katakanlah rumahnya nggak di sini, tapi rumahnya ada di sini, Bapak Ibu. Gitu. Nah, yang namanya gelombang P karena dia longitudinal langsung ke tempat tujuan kita. Gitu. Dia langsung getarannya ke sini. Tapi kalau S-wave itu dia naik dulu ke atas, baru udah di atas dia naik. Jadi secara Pitagoras dia lebih cepat kan. Ini kan kaidah Pitagoras ya. Kalau ini 5, ini 3, ini 4 kan. Jadi kalau ini 5, kalau ini 5 meter, kalau secondary wave 7 meter jaraknya. Jadi lebih lama gitu.
Nah, ini bisa ditentukan untuk mengetahui epicenter. Nah, epicenter ini. Jadi antara waktu ini bedanya dengan ini bisa ditentukan berapa jarak rumah ini ke epicenternya. Gimana kalau ingin tahu hipocenter? Pakai pemodelan yang 3 dimensi. Jadi bola bentuknya. Jadi ada 3 bola. Nanti dari 3 bola itu ketentuan satu titik bolanya itu ada di epicenter. Gitu. Kalau hipocenter. Kalau epicenter cukup lingkaran. Jadi dari 3 lingkaran maka ketemu epicenternya yang di titik tengah. Nah, ini contoh gelombang P seperti ini ya. Jadi gerakannya kiri kanan ya. Kalau buat orang fisika mah udah bosen gitu, tapi karena sebagian besar dari Bapak Ibu dari biologi ya, mungkin penjelasan ini perlu untuk disampaikan kembali. Oke. Nah, ini ada juga yang tipenya S. Nah, kalau tipe S itu lihat Bapak Ibu dari atas sampai bawah dia sama barengan. Kalau tipe P, nah dari atas sampai bawah sama-sama jarak rapatan dan renggangannya gini. Ya. Nah, gini. Ini ciri dari body wave atau gelombang badan. Ya. Body wave. Nanti kita bisa lihat nah ini surface wave. Apa bedanya? Kalau surface wave itu yang bawah kecil, nah tapi yang atasnya besar. Jadi makin ke atas dia makin besar amplitudenya. Kalau relay itu menggulung kayak ombak tapi vertikal ya. Kalau love itu kayak ular kayak begini, tapi lebih lebar gitu dibandingkan dengan gelombang S. Kalau S itu kan dia bisa vertikal juga sebenarnya, bisa horizontal gitu. Cuma amplitudenya lebih kecil gitu karena baru permulaan. Kalau S itu semua energi yang ada di bawah itu ditumpahkan ke atas gitu. Jadi pengakhiran, jadi masa penghancuran gitu ya ibaratnya kayak gitu. Nah, gini. Kalau relay itu nah gini ya, gulung atas bawah. Kalau love tuh kayak ular. Nah, gelombang cinta ya. Oke. Nah, keduanya itu hampir bergerak berbarengan Bapak Ibu. Jadi, ketika terjadi gempa ya, dan Bapak Ibu gempanya besar dan tidak bisa berdiri, maka itu tandanya sudah masuk ke surface wave. Makanya saran saya ketika memang terjadi gempa, ya segeralah berlindung karena nanti akan disusul oleh gempa lain yang lebih besar di mana kita juga jadi tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini ketika terjadi gelombang permukaan. Nah, contohnya kayak gini nih ilustrasinya nih. Jadi bawahnya sedikit tapi yang atasnya besar gitu. Jadi amplitudenya beda. Nah, ini kecil, atasnya besar. Itu gelombang permukaannya. Ini yang relay dan ini yang love ya. Jadi ke kiri dan ke kanan. Nah, gini. Jadi awalnya nanti ada tipe P, kemudian disusul dengan tipe S dan berbarengan antara L dan R. Jadi R dan L tuh hampir nggak bisa dibedakan gitu. Hampir nggak bisa dibedakan dan gelombangnya acak. Aslinya acak. Gitu. Nah, ini yang dipakai buat menentukan jarak ke epicenter. Nah, ibarat tikus ya, nah gini. Nah, ini nanti pertemuan dari 3 titik lah. Ini yang kita sebut sebagai epicenter. Ya. Nah, gini. Jadi bisa jadi ya, ini kan Gunung Tangkuban Perahu Bapak Ibu. Contoh ya. Nah, ini orang-orang yang ada di Lembang ya. Wajar kalau orang-orang Lembang merasakan gempa yang besar. Orang dia dekat Gunung Tangkuban Perahu kan. Tapi ini tiba-tiba ada orang siapa yang ada dari Gede Bage? Gede Bage atau ada yang dari Ranca Ekek nih ya. Atau mana lagi nih? Cicalengka ya. Nah, daerah-daerah ini dulunya itu sawah gitu. Nah, ketika Bapak Ibu membangun rumah ya, di atas bekas sawah ya, di atas bekas sawah secara kegempaan dia kurang bagus. Gitu. Kenapa? Karena sawah itu si tanahnya kurang padat.
Jadi si tanahnya dia kurang padat gitu. Nah, ketika tanahnya itu kurang padat ya, dan terjadi gempa ya di satu titik seperti ini, maka goyangannya, nah jadi kan goyangan saya bilangnya supaya agak seksi gitu kan namanya. Oke. Nah, S kok mati. Nah, goyangannya dia jadi lebih lama. Jadi yang massa jenisnya lebih rendah, maka waktu gempanya jadi lebih lama. Waktu gempa yang lebih lama mengakibatkan kerusakan. Nah, itu lebih lama gitu. Jadi kerusakan lebih besar itu karena apa? Yang ini karena tanah dengan massa jenis yang rendah. Misalnya tanah yang bekas sawah. Nah, dia kan minim batuan ya. Minim batuan. Makanya dia mempunyai udah bisa. skala Mercalli yang lebih besar gitu dibandingkan dengan tanah yang padat. Gitu. Tanah yang padat memang dia terasa lebih besar ya. Jadi amplitudonya yang padat tuh memang pasti dia bakal lebih besar. Tapi waktunya lebih singkat, jauh lebih singkat. Sehingga efek dari keduanya ini walaupun dia amplitudonya ini lebih kecil tapi lebih lama. Kan rumah digoyang-goyang lama gitu kan, dia akhirnya rusak gitu, roboh gitu. Dibandingkan dengan rumah, karena rumah juga mampu menahan energi yang besar tapi sebentar. Jadi ini lebih tahan. Gitu. Nah, ada yang perlu didiskusikan? Udah jelas? Halo? Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Mangga. Gimana, Bunda? Iya, mohon maaf Pak. Mungkin saya karena background-nya bukan dari fisika juga ya Pak ya, tapi saya mungkin terlalu cepat Bapak menjelaskannya, jadi saya agak bingung menangkapnya nih Pak. Oke, sekarang apa yang sudah Ibu tangkap dari apa yang saya sampaikan? Kalau tadi tentang adanya lempeng-lempeng itu ya Pak, sehingga ada pergeseran, ada yang menjauh, itu saya udah bisa nangkep. Cuman yang belakangan ini Pak. Tentang apa Bu? Tentang tadi Pak, sebentar. Tadi yang setelah Bapak menjelaskan bagaimana cara menghadapi bencana, terus setelah itu, nah itu saya terus bingung gitu Pak di situ Pak. Yang ini ya, gelombang-gelombang ini Bu? Iya betul Pak. Oke. Oke, kita jelaskan lagi Bu. Ya maaf ya Pak. Boleh Bu. Jadi lebih baik bertanya Bu. Jadi kita bisa menjelaskan. Kalau nggak bertanya, jadi kita bingung. Bingungnya di mana gitu kan. Oke. Jadi saya rangkum dulu aja ya. Saya rangkum di slide kosong. Sini. Yeah. Nah ini, jadi kita bicara tentang gelombang ya Bu. Nah, ketika terjadi gempa ya, maka akan ada dua gelombang. Pertama itu gelombang badan ya, atau body wave. Kemudian yang kedua itu bakal terjadi gelombang permukaan atau surface wave. Nah, gelombang badan itu ada dua. Pertama itu primary wave atau gelombang P ya. Ada yang secondary wave, gelombang S atau shear. Jadi bahasa lainnya itu shear, Bu. Shear wave. Nah, atau tipe S. Nah, gelombang permukaan dia ada dua. Pertama gelombang relay. Ya. Terus gelombang cinta. Nah, gini. Nah, mana yang pertama? Nah, ini Bu.
Jadi ini yang pertama ya, ketika terjadi gempa, kemudian disusul oleh ini, kemudian ini gabung, gitu. Nggak bisa kadang nggak bisa dibedakan satu sama lain karena udah bercampur ya, udah bergoyang dan lain sebagainya. Mana yang bahaya, Bu? Yang bahaya yang ini. Ini gelombang yang bahaya, gitu. Ini gelombang yang dipakai oleh BMKG ya. Nah, untuk menentukan epicenter. Apa itu epicenter? Epicenter itu titik pusat gempa. Titik pusat gempa. Sampai di sini bisa ngikuti, Bu? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, apa bedanya gelombang badan dan gelombang permukaan? Kalau gelombang badan, dia kalau tanah itu ya, seluruh bagiannya, dari bagian bawah sama bagian atas, di sini, ya, polanya sama. Jadi polanya sama, dan amplitudonya sama. Apa amplitudo itu? Simpangan terjauh. Jadi simpangan terjauhnya, kekuatannya dari bawah sampai atas itu sama. Gitu. Itu gelombang badan. Kalau gelombang permukaan, ya, antara bawah dan atas itu beda. Jadi yang atas itu jadi lebih kuat ya, karena nanti semua energi yang ada di sini ya, setelah tipe shear itu dipindahkan energinya ke atas. Sehingga yang di atas mempunyai amplitudo atau kekuatan ya, kekuatan yang atas tuh jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bawah. Gitu. Sehingga nanti ada gelombang yang kayak ombak. Jadi kalau relay itu gelombangnya itu menggulung. Jadi nanti menggulung gini. Jadi bentar, ini bisa bisa diandong nggak ya? Mana ya? Nggak ada ininya. Oke. Nah, dia menggulung. Jadi dia vertikal. Jadi kalau relay dia vertikal, kalau love dia horizontal. Gitu. Nah, ini yang merusak. Gitu. Sampai sini bisa diikuti? Iya, Pak. Oke. Nah, sudah. Iya, Pak. Kira-kira penjelasannya kayak gitu, Bu. Sederhana kan? Nah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Nah, di sini. Nah, untuk skala ya, nah, skala gelombang itu ada 2. Bentar ya. Nah, di sini. Supaya gampang. Nah, sini. Oh, ini aja. Oh, sini. Nah, kalau dibuat grafik seperti ini. Jadi P ya dengan S. Jadi P itu cepat. Ini kan lihat, Bu. Untuk nah ini kan kemampuan literasi saintifik ya. Jadi untuk mencapai jarak yang sama, tipe P itu hanya 5 menit untuk mencapai jarak 2000 km ya. Nah, untuk tipe S, nah ini kalau kita ekstrapolasi ya, anggap ini 8, dia butuh waktu 8 menit. Jadi mana yang lebih cepat, Bu? Yang P atau yang S? Yang S, Pak. Ya, yang P. Ya, Oh, ya. Yang bawah P, yang P ya? Ya, yang P itu untuk mencapai 2000 kilo cuma 5 menit. Betul, 5 menit. Iya, Kalau ya. yang S itu itu P, Pak. 2008. Jadi yang ini kan 2000 per 8 kilometer per menit, gitu kan. Kalau ini 2000 per 5 kilometer per menit, gitu. Jadi ini lebih cepat dibandingkan dengan lebih besar, gitu. Kenapa lebih cepat? Karena ketika terjadi gempa, ya, nih di sini. Nah, karena ketika terjadi gempa, Bu, ibarat ini bukan rumahnya, ya rumahnya itu di sini nih, ibarat. Jadi yang P itu karena dia longitudinal, Bu, jadi dia langsung geraknya ke sini. Kan longitudinal itu rapatan dan renggangan, Bu. Gitu. Masih ingat?
Kalau transfer 1 kan dia gini. Dia ke atas dulu, baru ke sini. Jadi yang P itu lebih cepat dibandingkan dengan yang S. Karena memang P itu dia mampu menembus. Sedangkan yang F dia butuh waktu lebih lama. Oke, jelas? Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi, oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita, nah bunda nih apa bisa dihapus ada ininya? Show presenter. Ini apa nih? Bedanya dengan ini apa nih? Oh, ada erasernya. Oke. Bisa dihapus nggak? Ternyata susah. On the slide. Nggak bisa juga. Kenapa ya? Oke, lanjut. Jadi kalau yang di pusat, Bapak Ibu, satuannya namanya Richter, ya. Nah, Richter atau SR ya, skala Richter. Itu satuan ya, gempa ya, kekuatan gempa ya. Kekuatan gempa di pusatnya. Pusat gempa. Jadi ketika kita mendengar gempa, berapa skala Richter gitu kan? Nah, itu adalah kekuatan gempa di epicenter. Ya. Jadi kekuatan gempa di epicenter kita sebut sebagai skala Richter. Nah, sedangkan ketika Ibu menggunakan aplikasi yang Ibu pakai tadi, apa tuh? Vibrometer. Nah, vibrometer. Vibrometer itu membaca skalanya bukan skala Richter, tapi namanya skala MMI. Jadi kalau kita dengar misalnya di TV ya, ini kita sebut yang ini, Modified Mercalli Intensity. Jadi MMI. MMI itu skala apa? Skala daya kehancuran gempa gitu. Jadi makin tinggi skala Mercalli-nya, maka tingkat kerusakan. Nah, ini coba lihat. Nah, ini kan 9 ya, Bapak Ibu. Nah, ini 9 ya. Yang ini 8. Yang ini 6, yang ini 5. Nah, ini skala Modified Mercalli Intensity. Jadi di sini sangat hancur. Ini sudah sehancur-hancurnya gitu. Tapi di sini enggak. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Itu karena mungkin ya, itu karena struktur tanah. Jadi struktur tanah ini akan mengakibatkan daya rusak yang berbeda, gitu. Jadi pada struktur tanah yang ya, karena ini kan bedrock ya. Jadi bedrock itu dia cepat gempanya. Jadi waktunya cepat, ya, cepat berhentinya. Nah, ketika masuk ke mud kayak begini, dia lebih lama. Jadi lebih lama waktunya sehingga apa? Rumah di sini dia lebih hancur. Lebih hancur ya dibandingkan dengan rumah ini. Padahal rumah ini dekat gunung gitu. Jadi ini walaupun dekat gunung, tapi karena ini struktur bangunannya ya dan tanah yang ada pijakan di bawahnya lebih padat ya, batuan dia lebih tahan dibandingkan dengan tanah-tanah di sini yang notabene-nya bekas sawah gitu. Misal ini contoh aja, contoh. Gitu. Makanya daya hancurnya berbeda gitu. Itu makanya skala MMI-nya dirasakan berbeda oleh orang di tempat-tempat yang berbeda gitu. Jadi udah jelas kalau semakin dekat skala Mercalli-nya lebih besar ya. Memang makin dekat ke pusat gempa skala Mercalli-nya lebih besar. Tapi di tempat yang sama misalnya, di tempat sama jauhnya gitu kan misalnya. Yang ini misalnya masih tetap rock gitu kan. Tapi di sini mud ya. Nah, maka ini lebih hancur. Kira-kira kayak begitu cara membandingkan. Jelas sampai sini? Apa saya terlalu cepat? Halo? Udah jam 4.11 ya? Ini sebentar lagi. Nah, 3 slide lagi nih. Ada Richter ya.
Seperti ini Richter. Nah, ini menunjukkan tingkat kekuatan gempa ya di pusat gempa ya berdasarkan energinya. Nah, gini, ini energinya. Makin tinggi skalanya dia penambahan 0 Bapak Ibu. Di belakang 1 ya. Nah, jadi itu kira-kira pembahasan berkaitan dengan kegempaan dan kebumian ya Bapak Ibu. Jadi ini mudah-mudahan cukup ya, walaupun mungkin Bapak Ibu terlalu cepat atau lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam informasi mengenai tadi kegempaan dan lain sebagainya di di web ya, di LMS ya, Bapak Ibu. Di sini juga ada file-file yang bisa Bapak Ibu baca. Kenapa saya terangkan? Mungkin dengan diterangkan, saya berpikir ya, sebenarnya kan sederhananya udah aja Ibu, yang penting Ibu baca gitu kan, Ibu ngerti gitu. Tapi saya tidak begitu, jadi saya ingin memastikan Bapak Ibu memahami gitu kan, memahami dan mengonfirmasi gitu kan pada hal-hal tertentu yang memang butuh konfirmasi. Jadi kita bisa clear dengan bertemu tatap muka seperti ini. Walaupun kita dibatasi oleh jarak ya dan waktu sebagian gitu kan. Nah, ini contoh bahaya-bahayanya dan evakuasi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini skala-skala kebencanaan Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat di sini ada di buku juga. Ya, apa yang harus disiapkan dan lain-lain. Bisa diunduh juga. Silakan, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Mungkin Assalamualaikum Bapak. Mangga Bu Desi, mangga. Ya Bapak, mohon maaf saya punya pertanyaan nih Pak. Terkait kejadian di Palu itu ya Pak ya? Ya, gempa Palu. Ya, itu boleh dipaparkan nggak Pak singkat aja tentang likuifaksi itu seperti apa, mekanismenya gitu atau penyebabnya. Terus yang kedua, saya belum ada pemahaman tentang tanda-tanda dari gempa bumi, kan katanya hewan itu bisa ya Pak, bisa mendeteksi. Nah, itu mungkin kaitannya dengan bagian otak mereka yang mana atau seperti apa gitu Pak. Barangkali Bapak bisa berbagi informasi. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Oke, jadi bahasa ilmiahnya itu likuifaksi. Bahasa masyarakatnya itu longsor. Longsor itu bisa vertikal gitu kan, ya. Bisa horizontal ya, mirip seperti horizontal. Gitu. Jadi kenapa bisa terjadi longsor? Karena katakanlah ini banyak batuan gitu kan, Bapak Ibu. Nah, ini. Ternyata ketika terjadi getaran dan lain sebagainya gitu kan, ini di dalam perut bumi gitu kan. Nah, ini kan menghasilkan retakan-retakan Bapak Ibu, retakan-retakan di dalam tanah ini. Ketika terjadi retakan dan ini ketemu dengan tandon air, ya tandon air di sini, maka kan air itu naik, gitu, naik. Nah, ketika ini naik, Bapak Ibu, di sini diisi oleh air, kan awalnya batuan itu kan rapat ya, Bapak Ibu, ataupun tanah dia rapat. Nah, ketika dia terisi air, maka ada jarak partikel antara satu batuan dengan batuan lain, gitu. Bahasa Sundanya mah tikosewat gitu kan. Kalau ada orang gitu kan, jalan gitu kan, tiba-tiba ada air. Nah, itu ada macam-macam bahasa ya. Disereule, tikosewat, di jalike apa nah gitu kan bahasanya gitu. Nah, jadi itu terjadi ya pada tanah-tanah ini. Jadi dalam skala mikro dia terjadinya penurunan kadar gesekan. Nah, ketika gesekan itu ada berkurang, kemudian di sini kan tanahnya itu tendensi kan biasanya memang tidak akan benar-benar horizontal gitu. Kalau horizontal itu tidak akan ada pergerakan. Nah, ini yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Jadi ada ditarik oleh gaya gravitasi ya. Gravitasi ya. Sini ada sudut kan kayak gitu ya.
Nah, orang fisika kan kayak gini gitu kan. Ini theta, dia sin theta gitu. Nah, dia tertarik oleh gravitasi. Jadi licinnya antar partikel ya di dalam tanah ya, antar batuan karena ada air, kemudian terjadi gravitasi. Nah, gayanya tuh cukup ya untuk menggetarkan atau menarik ya sebagian daripada ini, terus yang lain juga ikut tertarik. Itulah fenomena yang kita sebut dengan likuifaksi. Itu bahasa gampangnya longsor. Gitu. Longsor. Nah, lantas gimana dengan kejadian yang terjadi di Palu gitu kan? Nah, coba kita lihat peta ya Palu. Nah, nah ini kan Palu itu lihat ini kan lempeng Bapak Ibu, dan lempengnya memang saling mendekat. Nah ini kan lempeng-lempeng yang ada di Palu ya. Nah ini kan gempa Palu tuh di sekitar sini kan. Nah ini kan berada di daerah lempeng. Makanya gempa Palu itu pasti awalnya dia kan sebenarnya ini ditekan. Jadi tekan, saling mendekat kayak begini, maka di satu titik tertentu sudah tidak kuat lagi, ya terjadilah itu subduksi kan ya. Subduksi mengakibatkan tsunami ya. Tsunami. Nah, ini bakal terjadi bukan hanya di Palu, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia kecuali Kalimantan. Jadi ini bakal terjadi di seluruh wilayah Indonesia kecuali Kalimantan. Jadi kayak Sumatera bagian selatan, kemudian Pulau Jawa bagian selatan, itu bakal terjadi. Rentangnya itu seberapa lama? Kalau yang sejauh yang saya tahu, misalnya contoh di bawah ya, Jawa bawah itu pasti setiap belasan tahun tuh terjadi gitu, di titik yang berbeda gitu. Nah, tapi untuk yang besar-besar, untuk kayak erupsi gunung yang besar-besar itu ordernya ratusan tahun. Jadi kalau kayak nanti Krakatau mungkin nanti 300 tahun ke depan, nah itu bakal terjadi letusan yang sangat besar. Gitu. Jadi ratusan tahun. Tapi kalau tsunami kayak gini pasti dalam waktu belasan tahun tuh suka terjadi di titik-titik yang berbeda karena dia potensialnya kan misalnya gini. Ketika di satu titik dia pernah terjadi tsunami, maka kan energi potensialnya jadi lebih rendah dibandingkan dengan titik yang lain. Jadi titik lain yang belum mengalami gempa, maka energi potensialnya lebih besar tertahan. Jadi sampai satu titik dia bisa meledak gitu. Makanya kalau saya sih ibroh ya, sisi pelajarannya buat kita ya, misalnya nih para suami gitu kan. Nah, ketika ada masalah jangan ditahan-tahan gitu kan. Nah, nanti bisa jadi ketahuan pas udah besar jadi masalah besar. Jadi kayak gempa kayak gitu ya. Jadi lebih baik setiap permasalahan walaupun kecil kita komunikasikan kan sehingga bisa kita selesaikan secara perlahan sedikit-sedikit tapi selesai semuanya. Gitu mungkin Bu Desi ya. Enggak ada lagi yang perlu kita diskusikan? Cukup Bu Desi, apa ada lagi yang perlu dibahas? Tentang gelombang elektromagnetik, Pak, apakah setiap gempa itu pasti ada gelombang elektromagnetik yang memang hanya bisa diindra oleh hewan ya, Pak ya? Nah, barangkali betul. Bukan gelombang itu. elektromagnetik, Ibu. Jadi ketika akan terjadi gempa, biasanya ada beberapa tanda-tanda. Gitu. Tapi yang biasa diidentifikasi oleh hewan itu bukan gempa tektonik, bukan gempa tektonik, tapi gempa vulkanik. Gitu. Jadi ketika terjadi gempa
Di sini kan ini kan magma gitu kan, chamber. Magma itu kan bahan kimianya itu kan ada yang SiO2 ya. Kemudian juga di dalamnya ada sulfur ya. Keluarnya dalam bentuk H2S. Nah, hewan-hewan yang dia itu tinggal kan di sini gitu kan, tinggal di sini gitu kan. Nah, ketika gas H2S ini mulai naik ke sini, maka hewan-hewan tuh mencium bau itu. Jadi hewan itu bukan mengindera gelombang elektromagnetik, tapi dia mencium bau sulfur, gitu, mencium bau asam dari yang diakibatkan oleh ini yang mulai keluar sedikit demi sedikit gitu. Karena sebelum terjadi gempa, maka dia akan terjadi erupsi ringan dulu. Jadi erupsi ringan di mana si kon yang ada di atas ini kan air. Nah, air di sini itu mendidih dulu. Nah, ketika air itu mendidih, maka ada bagian-bagian yang awalnya diisi oleh air ya, akhirnya hilang kan karena dia nguap. Sehingga batu-batuan itu yang adanya di atas dia turun sedikit demi sedikit gitu. Nah, ketika batuan itu turun sedikit demi sedikit, kemudian diikuti dengan gas H2S yang ke atas gitu, karena airnya udah mulai habis. Kalau air kan dia sifatnya masih netral ya. Netral, dia masih lama sebenarnya ke gempa besar. Tapi ketika batuan udah mulai turun sedikit demi sedikit, kemudian gas H2S mulai naik, maka pH daripada udara di sekitar itu dia mulai turun. Nah, ketika pH itu mulai turun, maka ini dicium oleh hewan. Nah, hewan ketika mau gempa dia turun gunung. Kenapa? Karena dia tidak merasa nyaman di habitatnya. Kan kalau kata orang biologi gitu ya, habitatnya tidak nyaman. Dia mencari lingkungan lain yang lebih nyaman gitu. Lebih nyaman. Nah, sambil mengeluarkan tanda-tanda tertentu gitu. Nah, makanya biasanya setelah hewan-hewan turun itu mungkin kisaran 1 minggu lah gitu. Maka itu bisa kita lihat ada erupsi yang lebih besar lagi. Mulai keluar material piroklastik. Gitu. Nah, gitu. Itu kira-kira itu penjelasan yang masuk akal, yang bisa sekarang. Kalau elektromagnetik enggak. Gitu. Semuanya gelombangnya mekanik. Apakah ada yang kurang, Bu? Mangga ada yang ini? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Ya, sip, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, nanti kita ketemu lagi ya besok, insya Allah di pembahasan tentang ini astronomi ya, astronomi kalau besok. Kita akan coba bahas di sini kan nih poin-poin penting, mudah-mudahan walaupun singkat ya kita adalah poin-poin yang bisa Bapak Ibu pahami, yang background-nya bukan dari fisika, mudah-mudahan bisa ngikut tadi ya, walaupun kalau ada yang tidak difahami, bertanya saja. Jadi saya dengan senang hati menyampaikannya kepada. Oke, kalau gitu saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. Jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam berapa, Pak? Jam 8 lagi? Iya, jam 8 lagi. Oke, Mas.